sering ajak saudara dan jadikan lagu ini sebagai pernyataan, sebagai doa dan kerinduan saudara. When Yeshua comes, take us home. Saudara, biar itu sungguh-sungguh keluar dari hati, dan percaya ketika dia datang untuk yang kedua kali, kita semua akan berjumpa dia. Ya, kita akan dibawa di mana dia berada, kita pun berada. Sebentar firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Hadasa Rumondang Sitompul. Saya percaya ada berkat yang luar biasa yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya melalui hambanya ini. Dia naikkan pujian ini sekali lagi, lepaskan berkat, dan saya percaya berkat itu juga akan turun ke saudara. Shalom. Yerusalem, diberkatilah engkau di pintu-pintu gerbangmu, diberkatilah oleh karena kebenaran firman Yahweh, sebab dia tidak pernah meninggalkan engkau sampai pada waktunya. Engkau sekalian pun akan bersama-sama dengan kami untuk menyatakan Yahweh Yeshua adalah Elohim. Maka demikianlah berkat dari timur, ujung timur ini kami melepaskan atasmu Yerusalem. Diberkatilah engkau Yerusalem, diberkatilah engkau. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad. Bapa, aku mengucap syukur untuk hari ini. Terima kasih karena hari ini kau memperlihatkan kebesaran-Mu atas setiap kami. Engkau telah memulihkan, dan pemulihan itu mulai terjadi, Bapa. Sekarang demikianlah keberadaan kami di tempat ini. Kami menyediakan telinga kami untuk mendengar. Kami menyediakan roh kami untuk diajar. Sesungguhnya hidup kami adalah bait kudus-Mu. Maka demikianlah sekarang landasan itu telah ada pada kami, dan kami mau Engkau ajar, Bapa. Di dalam nama Yeshua HaMashiach, biarlah pengenalan akan Engkau membuat kami semakin ekat. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan haleluya 3 kali. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Tadi saya minta maaf karena kebablasan. Biasa khotbah 4 jam disuruh 45 menit, bingung. Ternyata lewat juga dari 1 jam. Saya akan perhatikan hari ini. Tapi kalau lewat-lewat dikit gak apa-apa ya Bapak ya. Oke, tadi kita sudah belajar tentang keberadaan Elohim. Elohim yang kita sembah itu harus kita kenal. Jangan menyembah Tuhan yang kau tak kenal. Kesian, ya. Saya sambung. Tadi kita mengenal keberadaan Elohim, yaitu roh, api, dan firman. Ini keberadaan Elohim kita. Elohim kita bukan zat, bukan makhluk, tetapi roh, api, dan firman. Dan Elohim itu telah bermanifestasi, bukan inkarnasi. Ya, ini saya singkat, saya percepat yang tadi, pengajaran yang tadi. Ya, ini berlanjut sampai nanti yang ketiga. Jadi saya harus cepat ini. Elohim itu pencipta langit dan bumi yang bernama Yahweh. Yang saya harus bilang sama saudara, saya tidak mengajarkan nama itu karena saya diajar orang lain. Saya kenal nama Yahweh sejak umur 5 tahun. Saya dengar sendiri nama itu. Saya sudah ceritakan tadi pengalaman saya. Jadi saya tidak lanjutkan. Jadi saya mau katakan, apa yang saya sampaikan adalah apa yang sudah saya hidupkan. Jadi hamba Tuhan harus menyampaikan apa yang dia hidupkan, bukan apa yang cuma dia dengar. Dengar dan dihidupkan.
itulah yang harus diberitakan. Jadi apa yang saya beritakan hari ini adalah apa yang sudah saya dengar dan saya hidupkan. Jadi saudara, saya mempelajari dan mendapati pengajaran oleh Roh Kudus bahwa ternyata Elohim itu bukan reinkarnasi. Jadi kalau teologi yang masih mengajarkan Yeshua adalah reinkarnasi atau reinkarnasi, maka hari ini di eranya pemulihan firman Elohim kita harus mengganti. Elohim kita tidak pernah berinkarnasi karena dia bukan makhluk, dia adalah roh. Karena itu kita harus mengatakan dia bermanifestasi. Ketika Elohim ada pada diri seseorang bermanifestasi, tiba-tiba orang itu bersuka cita. Tiba-tiba orang itu bisa membuat orang sakit jadi sembuh. Itu manifestasi roh. Tuhan yang adalah roh itu ada pada kita. Sekalipun saya hamba Tuhan, kalau roh Tuhan lagi nggak menginggapi saya, mau diapain juga, mau topang tangan, mau dikelilingin, bolak-balik, tetap nggak akan terjadi sesuatu. Oleh karena roh Tuhan bermanifestasi pada kita, ketika kita doa keliling, maka terjadi sesuatu. Jadi mulai hari ini jangan ada yang merasa diri pakai predikat aku pendoa syafaat, labelnya ini, dan pasti kalau dia jalan pasti terjadi sesuatu. No. Alkitab berkata, roh menghinggapi manusia. Jadi suatu waktu bisa nggak kita tidak lagi dihinggapi? Bisa. Tapi pada kita ada roh nggak? Ada. Disebut roh manusia. Karena manusia itu diciptakan serupa segambar dengan Elohim. Berarti kita punya roh. Yang dihembuskan oleh Yahweh adalah roh Yahweh. Itulah Yesaya 11. Ada 7 roh. Jadi dalam kita ada 7 roh. Itu yang menyatakan tubuh kita menjadi bait Elohim, di mana Elohim tinggal. Nah, tadi kita udah diajarkan. Berarti ternyata setelah saya perhatikan Elohim bermanifestasi ke dunia ini bukan baru pertama kali. Elohim menjadi daging itu adalah manifestasi yang keempat. Elohim akan bermanifestasi 7 kali. Saudara, saya ingatkan, mari pakai pola pikir Elohim. Jangan pakai pola pikir manusia. Ternyata Tuhan yang kita sembah itu punya pola, tapi dia tidak terpola. Tuhan yang kita sembah itu punya pola, tapi dia tidak terpola. Makanya baca tuh kitab suci, kau akan dapat polanya. Ternyata kalau semua orang hari ini bangga banget dengan angka 777, karena 7 bicara angka pekerjaan kesempurnaannya, pekerjaan Elohim. Berarti Elohim bekerja sempurna. Dia bermanifestasi ke bumi 7 kali. Dan hari ini yang kita rayakan adalah hari peringatan kelahirannya. Sejujurnya lahirnya nggak bulan ini, bulan 9. Kemarin tadi kita udah belajar. Tapi hari ini menjadi hari apa? Hari di mana letak pertama kali benih itu ditaruh di dalam badan seorang wanita bernama Maria. Kalau orang Yahudi bilang itu Hanukkah, hari pentahbisan bait suci. Ya, kalau kita ini waktu nggak cukup. Semoga lain waktu kita ada ruang kelas pengajaran. Saya bisa buka semuanya supaya pengetahuan itu nyampe ke kita. Ya, kita ini harus mulai mengerti. Kalau kita tahu manifestasi pekerjaannya itu, maka kita akan mengerti kenapa firman berkata waktunya sudah singkat. Sejak dari kita baca firman, kita bilang sudah dekat. Waktu Opung saya masih hidup, saya selalu bilang, Opung sudah Odang, jangan gitu, jangan begini, jangan kayak laki-laki, jadilah kayak perempuan, karena saya tomboy. Lalu dia bilang gini, karena Tuhan sudah dekat. Dia dekat mulu Tuhan, dekat mulu bilangnya mau datang, tapi sampai sekarang belum datang. Umur saya udah 50 lebih nih, masih belum datang juga. Banyak gak orang yang ngambek sekarang? Banyak. Banyak gak mulai orang bikin Tuhannya sendiri? Banyak. Banyak gak muncul agama yang aneh-aneh? Banyak. Karena mereka semua mulai kehilangan. Dekat.
Jadi nggak heran kalau di belahan barat sana, di Amerika, di Eropa, gereja mulai sepi. Kenapa? Karena mereka mulai memakai logika. Ini nggak akurat, ngomongnya sudah dekat tapi nggak dekat-dekat, nggak datang-datang. Betul? Tapi hari ini firman Tuhan katakan pengetahuan akan Tuhan akan melanda bumi. Itu sebabnya dia yang di 7 roh itu ada roh ke-6 yang menyatakan roh pengenalan akan Elohim. Kalau kita punya pengenalan akan Elohim hari ini, maka kita akan menangkap Elohim. Tapi hari ini bagaimana caranya menangkap Elohim? Cara menangkap Elohim adalah menggunakan paradigma Elohim. Waktu Elohim melepaskan firman-Nya, mari kita menerjemahkan firman-Nya itu pakai pola pikir Dia, jangan pakai pola pikir kita. Kalau pakai pola pikir kita nggak ketemu. Contoh pakai pola pikirnya Dia. Waktu kita bilang jangan berzina, itu hukum yang keberapa ya? Ada yang tahu jangan berzina? 7. Keberapa? 7. Mantap. Ke-7, jangan berzina. Kalau menurut pola kita, ngapain sih Tuhan iseng bener sih? Urusan seks, berzina kan seks ya. Urusan seks aja diributin. Padahal di dalam kitab suci ini raja-raja punya istri banyak bener. Halo? Kalau begitu, apakah berzina di mata Tuhan itu cuma seks di tempat tidur? Betul? Ternyata bukan. Pekerjaan Elohim akan sempurna ketika kita tidak berzina. Berzina di sini adalah bukan hal urusan seks. Contoh, ternyata Tuhan bilang berzina itu bukan di tempat tidur. Kau menaksir orang, lo lihat orang aja nonton TV, lalu bergairah, lalu berpikiran, lalu, tapi tetap duduk di bangku, nggak kemana-mana, nggak juga naik masuk ke kamar hotel, enggak. Tapi Tuhan katakan, kau sudah berzina. Itu pola pikir Tuhan. Jadi sekarang, mari kita lihat pola pikir manusia. Tuhan sudah bermanifestasi, datang ke dunia 1 kali pada waktu kelahirannya. Betul? Padahal dia bukan yang datang yang 1 kali. Dia bermanifestasi untuk yang ke-4 kali. Yang pertama kali adalah dia sebagai roh. Elohim yang kau sembah itu adalah roh. Dia bermanifestasi ke dunia. Itulah kejadian 1. Karena dia bermanifestasi terjadi sesuatu, yaitu penciptaan. Kejadian 1 mengatakan roh Elohim melayang-layang. Sesungguhnya bukan melayang-layang, saudaraku. Dia adalah mengerami. Bahasa Ibraninya merahefet. Terjemahannya terlalu jauh, melayang-layang. Lah kalau melayang-layang nggak terjadi sesuatu. Telur ayam hanya akan terjadi ketika dikerami. Pantat ayam nempel sama telur, betul? Jadi roh Tuhan, Elohim, keluar dari Hasyamayim. Hasyamayim itu surganya dia, turun. Bumi dikerami. Terjadilah penciptaan. Semua diciptakan oleh dia. Nanti season berikutnya tentang penciptaan. Lalu manusia ada. Dia buat manusia. Dan manusia yang dibuat itu, dia berharap karena serupa segambar sama dia. Dia pengen jadi juga orang yang menyembah dia. Tapi kenyataannya, karena tidak ada aturan, karena tidak ada firman. Itu sebabnya Elohim yang adalah firman itu bermanifestasi kembali menjadi firman yang tertulis dan firman yang lisan. Itu sebabnya dia dikatakan pertama kali Elohim memberikan firman yang lisan. Torah yang lisan itu adalah di Marah. Ketika bangsa Israel mau keluar dari Mesir, di Marah. Lalu kedua, firman dia ajarkan yang tertulis, itulah disebut dengan Torah. Dan itu ada di Gunung Sinai. Saudara, hari ini jangan alergi dengan Torah. Torah itu bukan sesuatu yang menakutkan. Torah adalah perkataan Elohim.
Elohim sendiri, firman-Nya yang akan menjadi rambu, yang jadi pengajaran. Karena ada Torah, ada batasan, ada aturan. Manusia nggak ada aturan, berantakan. Elohim mau manusia punya aturan. Dan luar biasa, kita tidak dituntut seperti Israel. Dia tidak tuntut kita 613 poin. Dia cuma ingatkan kita tentang 10 perintah Tuhan. Di apa itu namanya? Instan, di ekstrak 10 perintah Tuhan. Nah 10 perintah Tuhan inilah menjadi yang tertulis buat kita. Tertulis di 2 loh batu. Tadi saya katakan, kita ini produk dari film. Film bikin 10 perintah Tuhan dibikin di 2 loh batu. 10 bagi 2 berarti 5, betul? Ternyata hal itu membuat kita menjadi kehilangan maksud dan poin Tuhan. 2 loh batu itu bukan 5 tambah 5, tapi 4 tambah 6. 10 bagi 2 memang 5, tapi 4 tambah 6 juga 10 bukan? 10. 4 dan 6. 4 ini saya yakin pada nggak hafal. Itu sebabnya tadi saya udah usul, mulai sekarang ibadah harus ada 10 perintah Tuhan yang dibacakan menjadi satu kesaksian iman, pengakuan iman, ya, bahwa aku tidak berzina, aku akan menghormati orang tuaku, aku mengakui Yahweh Adonai Elohim adalah Elohim yang berdaulat atas hidupku. Aku tidak akan menyebut namanya dengan sia-sia, bukan sembarangan. Sia-sia, beda sekali sia-sia dengan sembarangan. Sembarangan bicara tempat, tapi sia-sia tidak bicara tempat. Di mana saja kau boleh, asal untuk kebaikan. Bukan untuk berantem, bukan untuk nipu, bukan untuk bercandaan. Lalu yang kedua adalah panji. Ya, dia bilang, janganlah membuat patung. Patung di sini bukan bicara soal patung. Kalau bicara soal patung, maka gereja Protestan akan bilang ini, "Ore, kita benar, yang tetangga sebelah enggak." Karena tetangga sebelah banyak patungnya. Betul? Tapi saya harus katakan, kau pun salah. Kenapa? Karena di viewpoint Tuhan, dia bicara patung itu bicara panji, saudara. Tanda kehadiran. Bukan bicara sekedar patung, tapi tanda kehadiran. Elohim sendiri menyatakan, aku bermanifestasi. Karena Torah udah dikasih tahu, firman udah dikasih tahu, manusia masih menginginkan sebuah tanda bahwa kau hadir. Maka tanda kehadiran itu ada tiang awan, tiang api, tabut, seperti yang gambar di depan persembahan ini, tabut. Lalu yang keempat, ada menorah. Apa ada gambarnya? Ada menorah, 7 api roh Tuhan. 3 yang tadi sudah nggak ada, tetapi menorah masih ada. Kita masih bisa menggunakan itu. Inilah tanda roh Elohim. Dia bermanifestasi. Panji. Jadi sudah 4. 3, 4. Elohim bermanifestasi, udah ada panji pun manusia masih salah. Israel membuat panji ini cuma setahun sekali dinyalainnya. Padahal mereka orang yang harusnya bertanggung jawab untuk pemegang panji. Tapi mereka membuat ini cuma dinyalain setahun sekali. Yang setiap hari mereka gadang-gadang panjinya apa? Lilinnya 9. Itu Hanukia. Itu tanda, tapi bukan panji. Apa bedanya tanda dengan panji? Tanda cuma sebagai tanda, tapi kalau panji ada powerfulnya di dalam. Ada sesuatu, contoh. Ini burung Garuda. Garuda itu tanda atau panji? Bagi Indonesia. Tanda. Panji Indonesia apa? Bendera merah putih. Hari ini kalau ini kau turunkan, kau bakar, tidak ada problem, karena cuma tanda. Tapi coba bendera Indonesia kau turunkan lalu kau bakar, urusannya kantor polisi. Kenapa? Karena panji di dalamnya ada kekuatan hukum. Nah, Elohim bilang, hari ini umatku kehilangan. Padahal di dalam Mazmur katakan, aku memberikan engkau panji untuk menjadi tanda bagi menyerang panah musuh. Lalu dikatakan juga, panji
Di mana ada panjiku berada, di situ ada kemuliaanku. Hari ini gereja Tuhan kehilangan panji yang harusnya berdiri di ruang Maha Kudus, di ruang kudus ini, di ruang di mana umat Elohim berada. Tapi yang ada hari ini, adanya apa? Salib. Salib itu tanda, bukan panji, saudara. Itu tanda kasih, tanda. Jadi kalau ada gereja dibangun, adalah baik, di ubinnya dibikin salib. Karena itu tanda. Karena jalan di dalam tanda itulah kita bisa sampai kepada kemuliaan. Di dalam kemuliaan di hadapan kita ada siapa? 7 api roh Tuhan. Itulah panji kita. Di dalam Korintus dikatakan, 2 Korintus 3 kalau tidak salah, di mana ada roh Tuhan, roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Panji. Dia datang bermanifestasi sebagai panji. Hari ini, masihkah kita boleh menggunakan itu? Bisa. Lalu yang keempat, begitupun juga tetap tidak digunakan. Lalu dia datang sebagai daging. Ini dia. Saya mungkin tidak akan punya waktu untuk membahas sampai 7, tapi saya akan coba sebisa mungkin. Ya, dia datang sebagai daging. Tadi kita sudah belajar. Yeshua Hamashiach datang sebagai Yahweh Elohim, datang sebagai daging bernama Yeshua. Yahweh Elohim bernama Yod-He-Vav-He. Maka di dalam nama anak itu juga ada nama Yod-He, ada Vav-nya. Yod-He. Jadi Yeshua. Sekali lagi saya mau katakan, kita tidak berdiri berjalan di atas perbedaan, tapi kita mau berjalan di atas persamaan. Persamaan saya dengan saudara apa? Kita ada di dalam kegerakan pemulihan firman. Saudara, Elohim datang sebagai manusia, sebagai daging. Sekarang saya mau tanya, mari kita interaksi. Menurut Anda, apa di pikiran Tuhan? Kenapa penting dia datang ke dunia menjadi daging? Apa pentingnya dia datang ke dunia? Yang bisa jawab saya kasih CD ini. Mari Bapak di belakang. Apa pentingnya dia datang? Manusia sudah kehilangan hidup kekal dari Allah, kehilangan kemuliaan dan hidup Zoe. Kedatangan Elohim jadi Yeshua membawa kembali Zoe yang hilang dan kemuliaan yang hilang itu diwujudkan, sehingga Allah yang Elohim yang tidak kelihatan itu menjadi wujud yang bisa dilihat dan dijamah, agar manusia kembali ke dalam rupa dan gambar Elohim dan hidupnya Elohim. Sempurna sekali. Kelihatan sekali Bapak teologi ya, sekolah teologi ya? Bukan. Itu jawaban orang teologi. Itu jawaban orang teologi. Apa itu salah? Tidak salah. Tetapi hari ini, mari, itu viewpoint manusia, bukan viewpoint Tuhan. Waktu Tuhan memberikan benihnya pada tanggal 24 Kislev, ya, memberikan benihnya menjadi dasar bait Elohim, yaitu Yeshua di dalam Hagai 2. Anda tahu apa yang membuat Tuhan membuat dirinya bermanifestasi? Dengar baik, Elohim adalah Elohim yang setia akan janji. Elohim bukan Elohim pendusta. Dengar baik, ketika dia berjanji kepada Yakub, apa dia katakan? Mulai hari ini namamu Israel. Engkau akan menjadi umatku. Hanya engkau Israel yang menjadi umatku. Yang lain no way. Tidak. Betul? Yahweh berjanji bahwa dia memilih sebuah bangsa yang ada di dunia ini. Hanya Israel. Dan dia bilang, aku hanya berkata di atas pujian umatku yang bernama Israel. Tapi persoalannya, dia sudah menyatakan itu, tapi dia juga punya janji sebelumnya. Sebelum kepada Yakub, dia berjanji kepada siapa? Kepada apa janjinya kepada Abraham? Engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Bagaimana bangsa-bangsa akan bisa menjadi umatnya? Karena dia sudah berjanji kepada Yakub. Itu sebabnya
Bangsa-bangsa itu hanya akan menjadi umatnya. Dia hanya akan bertakhta di atas pujian mereka kalau materai kepemilikan ada pada mereka. Jadi materai kepemilikan bangsa-bangsa adalah darah anak domba. Artinya darah. Bagaimana dia mau berdarah kalau dia roh? Untuk itu perlu dia mati. Dia perlu jadi orang, menjadi manusia. Supaya dia mati, ada darah. Jadi mari lihat viewpoint Tuhan. Kalau kita bicara ini kepada orang Yahudi, mereka nggak bisa ngomong. Tapi kalau kita ngomong yang tadi Bapak tadi bilang, orang Yahudi nggak mau dengar. Nggak mau dengar. Tapi begitu kita pakai viewpoint Tuhan, ajak orang Yahudi ngomong, maka mereka akan bengong. Mereka mengakui kok, tertulis jelas, Abraham engkau akan menjadi bapa segala bangsa. Jadi kedatangan Elohim bermanifestasi menjadi manusia adalah bertujuan satu, dia hendak menggenapi janjinya kepada Abraham untuk bangsa-bangsa. Karena dengan meterai darah kita menjadi yang bisa dibilang menjadi zaitun, menjadi milik kepunyaannya. Inilah yang sesungguhnya. Jadi kalau Gus Dur ngomong berapa tahun yang lalu, Yesus itu lahir atau Yeshua itu lahir bukan hanya untuk orang Kristen, tapi untuk seluruh manusia. Mantap. Semasa hidupnya Gus Dur kita pernah cukup dekat, saya cukup dekat dengan beliau. Dan beliau suka datang ke menara doa saya. Jadi kita suka bahas setiap hari Jumat pagi jam 3, jam 4 pagi kita udah sama-sama. Dan saya cuma bilang, itulah yang sesungguhnya. Yeshua datang. Elohim Yahweh penyelamat itu datang. Bernama Yeshua. Dia datang untuk semua bangsa. Amin. Semua orang. Karena dia datang untuk menjadikan kepemilikan supaya bangsa-bangsa juga bisa menerima berkatnya. Inilah viewpoint, cara pikir Tuhan ketika dia menyatakan aku bermanifestasi menjadi daging. Lalu manifestasi kelima, Elohim Yeshua itu naik ke surga. Dia bilang sampai pemulihan segala sesuatunya di Kisah Rasul 3. Jadi pemulihan yang ingin Elohim inginkan itu apa? Saudara, kita akan capek. Tadi saya udah bilang capek deh kita. Pendeta-pendeta rapotnya pasti jelek. Kalau viewpoint kita, pemulihan itu adalah pertobatan. Selalu pertobatan. Pertobatan karakter, pertobatan perbuatan. Kenapa? Karena nggak akan bisa, saudara. Firman berkata, semakin hari semakin jahat. 2 Timotius 3. Lalu firman juga berkata, jumlah bilangannya itu cuma sedikit yang kudus. Kudus bukan berarti tidak berbuat dosa. Yang dipisahkan, yang khusus, yang dikhususkan, jumlahnya cuma sedikit. Dan firman Tuhan berkata juga, dengan jumlah bilangan yang sedikit itulah aku akan bekerja menuntaskan pekerjaanku di bumi. Jadi nggak nunggu banyak, nggak nunggu semua orang bertobat, enggak, sedikit. Karena sedikit orang, itulah yang akan membuat dia datang bermanifestasi yang ketujuh. Nggak banyak orang. Perlu hari ini kita mengerti bahwa 4 bukan yang 6 sesama kita. Ya, 4 yang perlu dipulihkan. Gereja harus tahu pemulihan yang Tuhan inginkan adalah semua orang mengakui Yahweh Elohimnya Israel. Dia berdaulat sebagai Elohim. Kedua, bahwa dia juga sudah memberikan panji kepada kita. Maka gereja harus mengangkat panji yang benar, bukan panji yang salah. Panji yang benar. Karena di mana ada panji tanda kehadirannya, yang adalah 7 api roh Tuhan, berarti panjinya hari ini adalah menorah. Maka di situ ada kemerdekaan. Lalu yang ketiga, jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu.
dengan sia-sia, bukan sembarangan. Ya, bukan sembarangan, tapi dengan sia-sia. Lalu keempat adalah hari Sabat. Ini yang Tuhan mau dipulihkan. Kalau ini dipulihkan, dengar baik, saya nggak perlu diajarin tata cara bagaimana tidak boleh, tidak menginginkan kayak apa, jangan mencuri, jangan berzina, dan yang lainnya itu ada 6, nggak perlu diajarin. Kenapa? Otomatis kalau 4 kita kerjakan, kita ekat dengan Tuhan, Roh Tuhan ada pada kita, Dia akan menuntun cara hidup kita. Cara kita hidup, Dia yang tuntun. Karena saya setengah mati ngajarin anak saya, bolak-balik nasihatin dia, kagak juga susah dengerinnya. Tapi kalau Roh Tuhan yang mengubahkan dia, ibu-ibu gak usah capek, gak usah cerewet sama anak. Ya, itu anak pinter sendiri. Tapi perlu yang harus dilakukan ibu-ibu. Angkat panji itu atas hidup anakmu. Karena Elohim berkata, di mana ada panji, di situ ada kemuliaan. Yesaya 11. Hari ini panji kita adalah Yeshua. 7 api roh ini adalah Yeshua Masih. Jadi kalau kita sekarang bisa mengerti bahwa Elohim bermanifestasi sebagai firman, yaitu Torah, maka Elohim juga berfirman sebagai panji, Yeshua, 7 api roh, dan dia menjadi daging. Maka hari ini tidak ada lagi kalimat Torah bukan Yeshua. Yeshua adalah Torah, Torah adalah Yeshua. Amin. Jadi hari ini kita nggak alergi lagi dengan Torah. 4 hal inilah yang harus dipulihkan. Kelakuan baik itu sampai kapanpun nilai kita nggak nyampe, Pak. Karena kenyataannya hari ini akan ada banyak orang yang muncul seperti malaikat, begitu balik badan sundel bolong semuanya. Di depan kita bisa manis, Pak, tapi di belakang kelakuannya astaga, Allahu alam, kata orang. Tapi hari ini Tuhan bilang pemulihan yang kuinginkan adalah 4. Ini adalah hukum. Karena ini bicara hukum, tidak bicara di hati, tapi bicara di mana? Pikiran. Perubahan gaya hidup, paradigma, pola kita mengejar Tuhan. Jangan perubahannya di hati, tapi di pikiran. Kalau cuma di hati, repot. Hari ini haleluya, besok haleluya. Tapi kalau di pikiran, nggak ada yang bisa ganggu gugat. Sekali bilang tidak, dia bisa bilang tidak karena dia mengerti. Contoh, kalau saya bilang saya tidak akan minum ini, saya tidak akan minum. Karena saya tahu kalau dia caranya taruh begini, ya bagaimana saya minum, berarti gak disiapin buat saya, kan gitu. Ini bercanda loh, bercanda. Ini cuma contoh. Jadi saya mau bilang, perubahan itu harus di paradigma. Mari saudara, kalau gereja mau berubah secara paradigma, artinya jemaat Elohim, engkau harus menginginkan yang lebih. Jangan inginkan bergereja cuma mau ketawa, mau yang enak, yang lembut, yang benar. No, inginkan yang keras kan. Hagai berkata, pembangunan bait suci hari ketiga, mintalah pengajaran kepada imam. Pengajaran. Kalau bicara pengajaran, bicara pengetahuan. Bicara pengetahuan itu perlunya di sini, bukan di sini. Di sini. Kenapa? Saudara, kalau kau punya pengetahuan, kau punya iman, maka dengar baik, dunia hari ini sudah makin gak jelas. Selimutnya kasih. Betul? Makin gak jelas. Kasih. Itu sebabnya pluralisme diangkat ke permukaan. Saya nggak bilang bahwa kita harus berantem dengan tetangga-tetangga kita. Enggak. Tapi enggak juga berarti kita harus bilang, ya semua Tuhan itu sama. Gak bisa. Yang satu bilang Tuhan zat kok, kita roh. Bagaimana samanya? Tangkap ini. Miliki pengetahuan. Ketika kegoncangan akan datang, kalau kau punya pengetahuan, maka kau tidak akan tergoncangkan. Di Ibrani dikatakan, Ibrani 12, sekali lagi aku
Aku akan menggoncangkan bumi ini supaya yang tak tergoncangkan kelihatan. Wih, kalau baca firman mesti kritis. Tuhan, kok sekali lagi? Emang berapa kali? Emang udah pernah? Kan kalau ngomong sekali lagi berarti udah pernah melakukan kan? Setuju gak? Setuju? Berarti dia udah pernah menggoncangkan bumi. Kapan Tuhan menggoncangkan bumi? Kapan Tuhan menggoncangkan bumi? Satu kali dia menggoncangkan bumi dengan firman-Nya, air bah. Amin. Goncang gak semua? Goncang. Betul? Yang kedua kali dia menggoncangkan bumi dengan firman-Nya. Kapan itu? Mari baca Hagai. Coba di Hagai 2 dikatakan apa? Aku akan menggoncangkan bumi. Perhatikanlah mulai hari ini. Aku mulai menaruh benih. Jadi yang menggoncangkan bumi itu bukan waktu dia disalib. Waktu Yesua disalib itu bukan menggoncangkan bumi. Yang menggoncangkan bumi adalah apa? Waktu benih itu ditaruh. Kapan itu ditaruh? Pada waktu Gabriel mendatangi siapa? Maria. Itu menggoncangkan bumi. Dia menaruh berdasar dari bait Elohim. Dasar bait Elohim adalah Yesus. Bangsa-bangsa bisa menyatakan aku adalah bait Elohim. Dasarnya siapa? Yesus. Tetangga sebelah kan dia gak percaya. Jadi mereka bukan bait Elohim, sebab dasarnya bukan Yesus. Bumi digoncangkan. Lalu di dalam Ibrani dikatakan sekali lagi, sudah 2 kali ya, kegoncangan air bah. Dia membumi hanguskan. Goncangan kedua adalah dia memberkati dunia dengan firman-Nya ditaruh di benih, menjadi benih. Lalu yang ketiga dalam Ibrani 12 apa yang dikatakan? Aku sekali lagi akan menggoncangkan bumi supaya yang tak tergoncang